Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini banyak yang nanya juga Pak Ustadz, cuman ini paling pas. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Akhir-akhir ini di setiap tayangan Abah sering ngomong terkait perang besar. Mohon pencerahannya terkait perang besar tersebut. Oke. Sahabat-sahabat, ada satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali diberitakan kepada umatnya itu tentang kedatangan Dajjal. Begitu juga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan utusan Allah yang terakhir, yang mana umatnya ini yang akan berhadapan langsung dengan Dajjal, dan itu menjadi satu fitnah yang besar. Sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan dan menganjurkan kita di dalam sholatnya, terutama tahiyat akhir, agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, ini menjadi satu konteks yang sangat besar gitu. Sampai kita dianjurkan dalam tahiyat akhir itu minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan pertempuran akhir zaman pun pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Yang memberitakan ini atau informasi tentang perang akhir zaman bukan dari lisan siapa-siapa, tapi dari lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ulama sepakat tentang adanya perang besar nanti di akhir zaman, antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang batil akan terjadi. Yang benar itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dan yang batil dipimpin oleh Dajjal. Sampai tidak ada satu kota pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Yang tersisa itu dua kota, karena Dajjal tidak akan mungkin masuk ke dalam dua kota suci yang dijaga rapat oleh para malaikat. Sehingga Dajjal berdiri di satu gunung dan menghentakkan kakinya 3 kali. Ini jadi apa? Prok. Getar, Ustaz. Hah? Getar. Iya. Makanya zaman dulu kan kalau ada ilmu, Jangan-jangan Dajjal itu. Ya Allah. Tok. Prok 3 kali. Dan mengancam penduduk Mekah dan Madinah. Di ultimatum agar mereka keluar semua dari kota Mekah dan Madinah. Karena apa? Dajjal nggak bisa masuk. Jalan satu-satunya apa? Nakut-nakutin dua penduduk itu. Dan apa yang terjadi, Fi? Apa yang terjadi? Penduduk Mekah Madinah yang memiliki hati iman yang lemah, mereka keluar dan berada dalam barisan Dajjal. Insyaallah. Penduduk kota Mekah dan Madinah, insyaallah. Sampai Allah turunkan Nabiullah Isa. Ya, sengaja Isa ini Allah angkat untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Karena manusia yang mampu membunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa. Sekelas Imam Mahdi aja nggak akan bisa. Imam Mahdi aja nggak bisa ngebunuh Dajjal. Apalagi Levi Basalamah. Masya Allah. Ente mau baca ayat apapun di hadapan Dajjal ditempeleng ya. Iya. Jadi yang sanggup menghadapi Dajjal hanya seseorang yang telah Allah angkat menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Isa yang Allah tangguhkan kematiannya. Iya, itu sengaja Allah persiapkan itu untuk membunuh Dajjal. Dan Dajjal itu ketika ketemu Isa nggak percaya kalau dia Isa itu. Nggak percaya. Disangkanya, wah ini Isa KW ini. Ngomong maksudnya. Iya, KW ini. Sama kayak di Indonesia banyak dukun-dukun, banyak nabi-nabi KW. Palsu.
Iya, nabi-nabi palsu kan paling banyak Indonesia itu. Ladang subur bagi nabi-nabi palsu. Tapi ada satu ciri. Iya. Ciri Nabiullah Isa yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia lain ketika berhadapan dengan Dajjal. Dan inilah yang membuat kaget Dajjal. Begitu Dajjal ingin membunuh Isa, ketika berhadapan itu pengen ngebunuh, ada hawa panas di dalam yang dirasakan oleh Dajjal. Dan itu tanda Nabiullah Isa. Semakin dekat, semakin ingin melepuh itu. Dajjal itu panas. Dan dia akhirnya meyakini bahwasanya manusia yang ada di hadapannya betul-betul Isa, putra Maryam. Kaget, wah benar deh Isa nih. Kabur dia langsung ke benteng. Dan di Babul Lut itulah Nabi Isa melemparkan tombaknya dan menancap di tubuh Dajjal, dan matilah Dajjal. Ketika kematian Dajjal, itulah awal dari kemakmuran bumi. Kemakmuran bumi itu diawali dengan terbunuhnya Dajjal. Makmur itu. Karena sesuai dengan janji Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan, mengeluarkan keberkahan baik dari bumi maupun dari langit. Karena semua kita takwa itu. Ada Nabi di tengah-tengah kita, ada Imam Mahdi di tengah-tengah kita. Apalagi salah satu tugas Nabiullah Isa selain itu pun menghancurkan salib dan membunuh babi. Semua Muslim, bahkan Yahudi pun habis, sampai mereka bersembunyi di belakang-belakang batu. Batu itu ngomong, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi nih, bunuh habis. Disitulah kemakmuran bumi akan tercipta, sehingga seseorang kesulitan untuk memberikan zakatnya kepada siapa ini. Semuanya mampu. Kayak semua. Nggak ada mustahik pada waktu itu. Karena apa? Allah menurunkan berkahnya baik dari bumi dan juga dari langit. Karena semua takwa. Di kampung ente kalau sholat Jumat berapa puluh orang pi? Penuh nggak tuh ini masjid pi kalau Jumat pi? Penuh ya, atas bawah, kadang sampai ke parkiran ya kan? Itu sholat subuh nanti akan seperti itu pi. Sholat subuh itu kayak begitu nanti. Akhir zaman, Ustaz. Akhir zaman akan seperti itu. Maka siap-siap sibuk tuh takmir masjid tuh. 5 waktu penuh semua. Cuman kan ngelaluinnya ada proses peperangan di sini. perangan dulu Mas. Iya. Ada negeri-negeri yang kita hancurkan bersama Imam Mahdi nanti. Peperangan sampai pada akhirnya Allah melepas belenggu yang ada di dalam genggaman Dajjal itu, dilepas rantai-rantai, baru Dajjal keluar, celingak. Wah, Masya Allah. ente tahu pakaian Dajjal ketika keluar? Wah, sama kayak aneh. Gitu, Ustaz. Itu tadi ada yang bilang begitu. Kenapa Bapak baju hijau jadi mengingatkan sesuatu? Aduh. Tapi nggak kayak gini lah, Beda. Karena warnanya. Beda. Warnanya, Ya, walaupun serba hijau gitu. Tuh. Tapi hijaunya juga hijau karena dia seorang pimpinan tentara. Itu Itu yang dimaksud. ada ulama yang mengatakan memakai baju tentara dia dipakaikan, karena memang sekarang ini udah ada kelompok-kelompok manusia ya, yang mereka membuat sebuah persiapan akan kedatangan Dajjal. Mereka udah siap-siap itu, terutama orang-orang Yahudi underground itu. Mereka udah mempersiapkan diri. Bahkan seragamnya pi, Anda udah pernah lihat pi, seragam pasukan Dajjal itu pi. Iya, seperti itu. Itulah Masya tentang Allah. akhir zaman. Kalau nggak kita yang menghadapi peperangan itu, mungkin anak kita yang menghadapi nanti. Kalau bukan anak kita, mungkin cucu kita. Yang jelas
Berdasarkan hadis Nabi, kejadian itu pasti terjadi. Ya, karena udah banyak dibahas dalam buku-buku tentang Malhamah Kubro atau peperangan besar. Ya. Seperti itu. Makanya kita harus membekali tuh anak-anak kita dengan iman, ilmu, dan amal. Siapa tahu di generasi mereka, jadi mereka ada kesiapan untuk menghadapi fitnah dunia. Dan kita amanahkan kepada anak kita, kalau memang tidak di masa mereka, di masa cucu kita pun sama. Beritahu kepada cucu kita, persiapkan diri mereka untuk menyongsong fitnah akhir zaman. Dan ada satu ayat Quran yang memang Rasul anjurkan kepada kita untuk membentengi kita di saat kita mengalami fase itu, yaitu surah, baca surah, hafalin surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Ya. Bukan sekedar hafal, tetapi kita mencoba untuk meresapi makna daripada ayat ataupun surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ya, karena di akhirnya itu, di akhir ayat 10-nya itu menjadi inti dari kesemuanya. Seperti itu. Sahabat-sahabat semua apalin tuh. Ya. Surah Kahfi 1 sampai 10. Karena menurut petunjuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat itu yang akan membentengi kita dari pengaruh Dajjal. Seperti itu, Fi. Dajjal itu dari bangsa manusia atau bangsa manusia? Karena kalau bangsa jin serem juga, Fi. Ada yang nanya sih. Mata itu satu, Pak. Mata yang kanan itu seperti anggur yang mau keluar tuh. Oh. Yang kanan itu buta. Tapi dua dia. Dua, bukan satu di tangan. Kartun-kartun. Iya, kayak aneh dulu masih kecil. Mata satu, mata satu. Itu lambang. Oh. Illuminati, makanya mata satu itu lambang Dajjal, itu mata satu. Oh, aslinya dua dia. Dua. Maka hati-hati tuh yang selfie kan kadang suka begini tuh. Mau mata kanannya yang ditutup selfie. Wah, itu hati-hati, ente jangan sembarangan itu. Itu lambang-lambang Dajjal, itu mata satu. Dipoto cuma satu doang. Mantap. Iya, mata satu. Dan kabar tentang mata satu ini bukan urusan umat Islam aja, seluruhnya itu tahu tentang mata satu itu. Apalagi di Amerika. Wah. Orang udah pada ketahuin tentang mata satu. Masya Allah. Film-film Amerika juga banyak itu kalau berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang peperangan akhir zaman, itu pasti ada lambang itu mata satu. Dajjal. Jadi Dajjal itu matanya dua, yang kanan buta, dan butanya itu menonjol. Dari lahir apa gimana? Ya, dari lahir menonjol, dan yang kita nggak bisa yang pasti bisa mengenali ada tulisan kafaro di jidat. Kafaro. Artinya kafir. Seperti itu. Tentang akhir zaman.